Satu ketika dengan tiupan angin yang sepuh-sepuh bahasa. Bapak ini katanya. Saya yakin semua orang tuh pasti punya bakat gitu. Tapi yang tidak dipunya adalah niat gitu. Oh gitu. Oh ternyata kita bisa ya hidup dari voice over. Apakah profesi sebagai voice over ini menjanjikan satu income yang besar, penghasilan yang besar, dan masa depan yang gemilang? Wah, indikatornya saya bisa nikahin anak orang, Pak. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini benar-benar kita beruntung ya. Kita kedatangan seorang tamu yang cukup luar biasa. Saya mau tanya satu lagi soalan. Seringkali charges itu, bayaran itu berdasarkan per detik ataupun per bait. Per bait itu per patah perkataan. Oke. Berarti saya tidak boleh pakai kalimat-kalimat yang baik-baik. Saya harus bilang, menjanjikan. Jadi saya itu, kalau yang di Indonesia itu dibayarnya sampai detik ini adalah per cut down. Cut down itu adalah detik dan per versi, lalu per media. Jadi, let's say saya ada 2 versi gitu ya. Kopi lah, iklan kopi. Iklan kopi, yang satu versi keluarga, yang satu versi anak muda. Ada 2 versi. Lalu di versi anak muda saya ada 60 second, 30 second, dan 15 second. Oh, per detik lah. Per second. Jadi ini sudah ada 3 nih. Satu cut down-nya saya kita ambil let's say 1 juta rupiah lah. Berarti sudah 3 juta. Nah, di versi yang orang tua atau keluarga ini adanya cuma 60 dan 15 second. Berarti di sini ada 3, di sini ada 2. Ya sudah, berarti ada 5. 1 dikali 5 juta. Seperti itu, Pak. Besar ya. Ini guys ya. Ini sebenarnya saya diminta bertanyakan soalan ini kepada Bimo. Karena pada saya ini, tapi nggak apa-apa lah karena mereka minta saya tanya lah ya. Ini kadang-kadang ini lebih kepada personal ya. Mereka tanya begini, dari proyek terbesar yang pernah dipegang, yang pernah diterima sekali kan, uang itu bisa kebeli apa itu? Ibarat ini kadang-kadang soalan ini anak-anak muda punya soalan ini harus saya tanya juga lah. Kebeli apa ya? Aduh nih nggak apa-apa ya Pak ya. Aduh, saya sungkan ini. Kebeli mobil juga kebeli. Kan mobil ada yang mobil lah Pak. Mobil lah gitu boleh dibilang. Jadi kalau cerita mobil tuh kayak macam Ferrari, Mercedes. Wah amin, insya Allah Pak, amin gitu ya. Mungkin dari habis ngopi inspirasi ini saya langsung ada Mas Bimo gitu. Aduh. Sebenarnya kalau kita menceritakan tentang aset terbesar, Bimo ini adalah suara. Betul Pak. Jadi suara ini harus benar-benar dijaga. Pernah nggak terpikir ataupun telah melakukannya, suara ini diasuransikan? Nah, ini dia nih, mungkin menarik. Ini saya baru pertama kali untuk mengungkapkan hal ini. Jadi, bagus sekali teman-teman pertanyaannya. Jadi saya sudah mencoba untuk mencari asuransi yang ada di Indonesia untuk ada nggak sih yang bisa mengasuransikan suara? Tapi ternyata belum ada Pak di Indonesia. Belum ada. Kalaupun ada, saya mau banget gitu. Gitu ya. Mau banget. Saya kasih lagi satu Indonesia. Mau banget. Ada 3 intonasi. Jadi, mau banget tuh Pak. Jadi memang beberapa teman-teman asuransi gitu, saya sih memang belum bertanya langsung, tapi yang sudah menghampiri saya terus saya tanya, ada nggak nih yang khusus pita suara saya? Karena setahu saya di luar negeri, ini mohon maaf kalau saya salah, koreksi, di seluruh badan aja kayak pemain bola gitu kan ya, ada untuk kaki dan segala macam. Tapi untuk di Indonesia sepertinya belum ada, atau mungkin saya yang belum tahu sih gitu. Kalaupun ada sih saya minat banget Pak. Jangan lepas ini jangan. Wah langsung komennya Bapak. Asuransi. Lepas ini lihatlah banyak nanti perusahaan-perusahaan asuransi akan menghubungi Bimo untuk menawarkan suaranya itu supaya diasuransikan. Amin. Insyaallah ya. Allah. Kalau kita mencerita dan sisi begitu tentang enak banget sebenarnya macam saya ceritakan tentang menjual suara ni tadi ya. Voice over ni tadi. Sebenarnya apa harapan untuk dunia voice over di Indonesia ni Bimo?
Simple sih Pak. Ya. Jadi lapangan pekerjaan baru aja untuk Indonesia gitu. Ya. Karena di luar negeri sana, di luar sana itu udah benar-benar jadi pekerjaan yang boleh dibilang dalam tanda kutip seksi sekali. Ya. Dan itu benar-benar prestis sekali gitu. Dan di Indonesia saya pikir semua orang bisa menjadi seorang voice over talent gitu. Ya. Dengan bersuara. Kalau dibilang ya, kalau balik lagi ke teknik masing-masing sih, oke. Mungkin satu sih Pak, saya mau cerita dikit boleh ya Pak? Oh, karena ini banyak ini jadi tanggung jawab saya untuk menceritakan pengalaman saya ini ke teman-teman semua. Walaupun saya udah sering banget di setiap kesempatan dan sesi untuk bercerita hal ini gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang bilang, wah Mas Bimo suaranya bagus, Mas Bimo suaranya enak, ngomong biasa aja udah empuk gitu. Apalah artinya saya nih suaranya kayak kaleng rombeng gitu, suaranya apa segala macam, suara saya jelek. Jadi saya tuh di tahun 2015 Pak, pernah punya perkumpulan teman-teman yang sering membuat acara charity. Charity ke tempat seperti panti asuhan gitu, ke yayasan-yayasan gitu. Pada suatu ketika kami ada kesempatan untuk datang ke acara di mana itu adalah panti, saya lupa banget sebutannya apa, tapi teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti tidak bisa berbicara, kesulitan berbicara, dan ya lebih tepatnya kesulitan berbicara sih Pak. Gitu. Jadi mereka masih bisa melihat dan mendengar, cuman agak sulit untuk berbicara gitu. Akhirnya kami di sana, dan kebanyakan teman-temannya tuh teman-teman dunia entertain juga, MC, lalu ada musisi yang sering main di cafe gitu-gitu. Oke, kita di sana, kita bikin charity, senang-senang, bareng-bareng gitu. Lalu ada satu orang. Jadi di sana tuh setiap 3 sampai 5 orang ditemani sama satu interpreter untuk menerjemahkan bahasa mereka seperti itu. Lalu ada satu orang datang ke saya, didampingi sama penerjemah, dan penerjemahnya itu bilang, ini nih Mas Bimo nih, yang iklan-iklannya sering kamu lihat tuh kalau kamu nonton televisi, seperti itu kan. Terus dengan aduh maaf dan keterbatasannya dia seneng banget gitu ya, seneng, wah ya gitu. Akhirnya dia bilang, oh ya waktu itu ada satu iklan saya sebenarnya yang lumayan warawiri lah di televisi. Nah pada kesempatan itu si pria ini, umurnya nggak beda jauh lah, tapi masih muda, si anak ini, si orang ini bilang dengan keterbatasannya kayak, Mas, aku bisa nih ngiklanin juga nih kayak Mas Bimo gitu. Terus saya kaget kan. Oh iya boleh. Waktu itu ada gitar kecil gitu. Nih saya mau ngiklanin gitar saya. Ini dengan kesulitan dia berbicara ya Pak ya. Dengan kesulitan berbicara. Di situ dia mengiklankan seperti wah gitu. Selesai. Wah saya kalau cerita masih sering merinding. Selesai dari situ, dia bertanya ke saya, Mas Bimo, gimana? Bagus nggak suara saya? Seperti itu Pak pertanyaannya. Ini lewat penerjemahnya ya. Bagus nggak suara saya? Pada saat itu seorang Bimo Kusumo, maaf banget, tidak mungkin jujur dong Pak. Pasti saya berbohong di situ. Wah bagus banget suara kamu, keren sekali, keren banget suara kamu. Nice gitu. Tahu nggak jawabannya apa Pak? Jawabannya seperti ini. Tuh kan Mas Bimo, bener kan suara saya bagus? Karena saya yakin Mas, saya diciptakan sama Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya tuh bagus adanya. Yang tidak bagus adalah mata dan mulut orang di depan kita. Itu Pak jawabannya. Di detik itu, saya mau nangis nggak pantas, mau bersyukur, sejauh apa saya harus bersyukur. Itu yang cuman dia bilang. Bayangin Mas, Allah ciptakan saya tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh bagus. Yang nggak bagus tuh orang-orang yang ada di depan saya, mata dan mulutnya. Mulai detik itu, saya janji sama diri saya untuk bawa kisah ini saat nanti saya punya kesempatan untuk bercerita, sharing gitu. Waktu itu masih jauh, kapan saya bisa punya kesempatan seperti ini gitu kan Pak. Tapi ya alhamdulillah mungkin ini jalannya gitu. Akhirnya saya bilang ke orang-orang yang selalu, enak Mas Bimo, suaranya udah bagus. Gue suaranya kayak apaan tahu gitu. Selagi masih kita sempurna gitu ya. Selagi kita masih bisa beraktivitas dengan normal, syukuri apa yang kita punya gitu. Jadi nggak ada yang jelek. Yang jelek memang pendapat orang aja di depan kita. Selama itu baik, selama itu menurut kita bagus, jalani aja udah. Luar biasa ya, sharing daripada Mas Bimo kita.
Kerana sesungguhnya memanglah kalau kita lihat daripada kitab suci Al-Quran pun ada menyebut itu, sesungguhnya manusia itu dicipta dengan seindah kejadian. Jadi Allah itu memang kita tahu sifatnya pengasih dan penyayang. Dia menciptakan kita umatnya, hambanya ini dengan yang terbaik lah. InsyaAllah lah ya. Sebab itu kita harus mensyukurinya apa keistimewaan. Setiap orang itu mempunyai kelebihan-kelebihan dan kekurangan. Bagi itu namanya manusia itu. Sebelum kita akhiri sharing kita bersama dengan teman-teman yang lain begitu program ini, saya kasih kesempatan kepada Bimo untuk bertanya satu soalan kepada saya. Yang on the spot terlintas, apa yang mau tanya saya? Satu aja ya Pak? Satu aja. Ini kacamata boleh buat saya nggak Pak? Itu pertanyaan saya. Enggak Pak, enggak. Saya sebenarnya ingin bertanya ke Pak Razi gitu ya. Iya. Apa satu motivasi Bapak, satu aja Pak, satu yang diingat Bapak, sampai akhirnya sekarang Bapak bisa bertahan untuk memberikan inspirasi ke orang lain? Karena jujur, saya masih belum ada apa-apanya untuk membagikan inspirasi atau membagikan sharing-sharing ilmu-ilmu yang saya punya. Saya harus masih banyak belajar, salah satunya dengan Pak Razi gitu. Apa satu aja yang menjadi satu kalimat yang menjadikan Pak Razi itu sampai detik ini masih terus bisa memberikan inspirasi untuk orang lain? Pada saya sederhana lah. Pada saya ini adalah saya ingin dikenang orang sebagai orang yang sukses. Jadi saya mengambil satu pengertian sukses itu adalah bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita beri kepada orang lain. Kalau kita tidak banyak memberi kepada orang lain, itu menandakan kita belum sukses lagi. Jadi inilah sebab itu saya ingat kata-kata daripada Buya Hamka yang terus saya pegang sekarang ini dan sering saya cerita dengan teman-teman juga. Di saat kita lahir, kita akan menangis, dunia tertawa menyambut kelahiran kita. Jadi di saat kita diberi kesempatan untuk hidup tu, lakukanlah yang terbaik, yang bermanfaat kepada banyak orang. Semoga di saat kita meninggalkan dunia ini kelak, kita akan tertawa dan dunia akan menangisi kehilangan kita. Wah, luar biasa. Ini cocok banget. Saya tuh juga punya quote Pak dalam diri saya. Kayaknya cocok juga. Dan akhirnya ada orang yang seperti Bapak juga sih. Saya tuh selalu tanemin ke diri saya ya. Ini bukan nasihat orang tua dan siapa-siapa gitu. Sampai detik ini saya punya quote, jika kamu tuh nggak bisa melakukan hal yang hebat, lakukan hal yang kecil, tapi dengan niat yang hebat. Oh, luar biasa, mantap. Ini pujangga juga ini kata dia Bimo ini ya. Memang cocok banget lah jadi bos. Okey Bimo. Kita mau dengar suara komersial Mas Bimo kita. Ini saya ada satu produk. Produk ini bukan menjual ya. Enggak Pak. Ini bukan menjual lah. Ini hadiah produk ini mempromosikan sama aja. Produk ini saya mau kasih, ini produk baru ini. Oh, ini unboxing mantap. ya. Ini unboxing kita buka. Ini saya cerita dikit kelebihan sedikit produk ini. Cuba Bimo buka produk ini. Ini kacamata Ionano. Salah satu kelebihan kacamata Ionano sunglass ini, dia mempunyai K-Ionano dan juga terdapat infrared di gagangnya itu, di kacanya itu dia anti blue ray. Jadi maksudnya itu apabila kita memakai itu, kita akan darah kita berjalan dengan lancar, dia akan protek mata kita. Saya pakai Pak? Pakai. Okay. Dan bukan semata-mata untuk bergaya. Jadi kalau untuk dikomersialkan, bagaimana suara Mas Bimo kita untuk mengangkat produk ini? Pasnya berapa nih Pak? Enggak Pak. Aduh bercanda nih, udah closing nih Pak. Sebelum ini ganteng, tapi lepas pakai kacamata ini bertambah ganteng. Bagaimana? Tadi saya nyebutnya, sorry Pak, K-Ionano ya? K-Ionano. Sunglass K-Ionano. Sunglass K-Ionano. Bukannya bergaya, tapi banyak manfaatnya. Dengan infrared dan juga apa Pak? Dengan infrared dan apa Pak? Anti blue ray. Anti blue ray, oke. Dengan infrared dan anti blue ray. Wah, ini dia nih. Saya boleh nulis skripnya dulu nggak Pak? Bisa. Seperti infrared ya Pak. Ini saya copot dulu kali ya. Pantas kok gelap nih. Iya. Gelap ya. Oke. Saya baca deh. Saya baca. Oke. Saya pakai. Oke. Nampak nggak? Nampak Pak. Oh, nampak ya. Sunglass K-Ionano. Oke. Coba ya, ini pakai yang
promo banget ceritanya. Suaranya yang promo banget. Oke. Seperti ini jadinya, Pak. Sunglass Keo Nano, lebih dari bergaya dengan manfaat yang luar biasa. Seperti infrared dan anti Blu-ray, membuat mata Anda selalu berjaya. Oh. Mau lagi nggak, Pak? Lagi ya? Boleh ya, tapi dicatat ya. Quotation jalan nih. Enggak Pak, bercanda Pak. Oke, ini yang lebih soft, ceritanya lebih soft sel. Oke. Sunglass Keo Nano, lebih dari bergaya dengan manfaat yang luar biasa. Seperti infrared dan anti Blu-ray, membuat mata Anda selalu berjaya. Oh. Menjual banget ya. Aduh, makasih Pak, nih udah ya. Mantap. Inilah dia suara emasnya Bimo ya. Aduh, terima kasih. Mungkin selama ini Anda mendengar suara-suara yang bergetar ya. Waduh. Daripada corong-corong radio, televisi dan sebagainya. Karena sesungguhnya dalam dunia digital sekarang ini, kalau dulu orang akan menggunakan di iklan-iklan di radio, iklan-iklan di televisi, dengan konsep digital sekarang ini telah banyak sekali orang menggunakan dalam program-program YouTuber dan sebagainya. Dan saya merasakan bahwa profesi voice over ini satu profesi yang menjanjikan masa depan yang cukup gemilang dan sebagainya. Jadi sebab itulah, untuk kita menjadi yang terbaik, kita harus mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaik. Wah, ya? Suara Bapak bagus banget Pak. Maaf nih Pak, saya potong ya. Bagus banget ya. Seperti itulah, supaya kita mendapatkan yang terbaik, kita harus mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaik. Wah, Razi, keren banget suaranya. Kalau saya ini suara semula jadi saya begini. Saya Aduh, keren banget suaranya Pak. Gitu ya? Ya, tukeran posisi deh Pak. Saya nggak tahu lah ya. Jadi pada saya, macam saya ingat kata-kata daripada Mas Bimo ni tadi, kalau Anda merasakan suara saya tidak bagus, benarkah Anda tidak menghargai anugerah Allah yang diberikan kepada saya? Aduh. Jadi, luar biasa begitu ya. Kerana saya ingin memetik sebelum kita akhiri sesi kita yang cukup luar biasa bersama dengan Bimo ini adalah, ingat guys ya, kalau kita beri wang kepada orang, kita sebenarnya membantu orang itu cuma sementara waktu sahaja. Tapi kalau kita memberikan ilmu kepada orang lain, insya Allah kita membantu orang itu sehingga akhir hayatnya. Jadi guys, ingatlah guys ya, bahawa kesempatan untuk kita sukses itu cukup besar di depan kita. Jangan sesekali kita berpuas hati terhadap apa yang kita ada sekarang ini, apa yang kita lakukan sekarang ini. Terus berusaha dan insya Allah Anda akan mengecapi satu kejayaan yang besar di luar sana. Jadi guys, stay healthy, stay safe. Dan doa saya semoga di pandemik COVID-19 ini memberikan satu kenyamanan, kebahagiaan dan kesihatan kepada kita semua. Amin. Bye. Bye. Halo, saya Bimo Kusumo. Jangan lupa untuk saksikan saya di acara Ngopi Bareng Bapak Razi Saleh. Tentunya cuma di channel Razi Saleh. Oke? Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan satu lagi nih, share ya ke teman-teman supaya tahu ada channel ini. Oke?